Baik, selamat pagi, selamat siang, sore, bahkan malam kakak semua dan sahabat saya semuanya. Berikut kami coba akan buat tutorial bagaimana kita semua membuat meeting atau sekarang lagi masa-masa sekarang yang sering kita sebut video conference menggunakan Microsoft Teams. Jadi syarat yang pertama, kakak atau saudara semuanya harus punya akun Office 365. Jadi harus punya akun Office 365. Jadi sebagai contoh, saya punya akun Office 365, kemudian saya buka browser, bebas kakak silahkan, kemudian akses office.com seperti ini. Kemudian kakak jangan lupa sign in atau login gitu ya, silahkan diketik saja. Kemudian seperti ini passwordnya. Ini di next saja. Nah, ini harus melengkapi nomor dan email untuk konfigurasi, jadi bisa di nanti dulu enggak apa-apa. Oh ya, bisa dilewati ternyata. Baik kakak, setelah seperti ini, inilah dashboard yang kakak punyai atau teman-teman punyai di akun Office 365. Kalau punya saya, punyanya Bali Ika Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Nah seperti ini untuk usernya. Fasilitas saya punya OneDrive, Outlook, Word, Excel, PowerPoint online semuanya, OneNote, SharePoint, Team, Classroom, Sway, Form, dan lain-lain. Jadi ini contohnya kita membuat Vicon atau conference atau meeting menggunakan Teams. Jadi saya klik Teams. Oh ya kakak, saya sarankan untuk menggunakan laptop saja, jadi lebih tampilannya lebih enak. Oke, di sini stay in the know, turn on Discord notification. Oke, kalau enggak ya silakan, atau enggak kita udah. Nah, kita langsung saja kakak, ini sudah masuk ke tim saya karena sudah beberapa kita gunakan. Mohon maaf ada motor lewat karena saya syuting di depan rumah. Oke, ini kita bisa pakai tim ini untuk mengajar. Jadi kalau kakak yang jadi guru atau jadi dosen bisa untuk mengajar. Caranya adalah klik di sini ada kalender, di pojok bawah kiri ada kalender. Kita klik kalender, kemudian kita bisa silakan mau tanggal berapa, kita contoh ini kita buat harian, kita buat weeks. Nah ini seminggu, kita misalkan hari ini adalah tanggal 18, kita klik new meeting, kita tuliskan misalkan di sini adalah kumpul sapa ya cyber datang. Nah yang berikutnya kita harus menginput salah satu, jadi salah satu saja. Saya akan input nama saya, salah satu saja yang akan membantu kita untuk memoderatori sebuah meeting. Jadi nanti bisa diedit, bisa ditambahkan. Kemudian kita atur untuk tanggal meetingnya atau jam kapan pelaksanaan meetingnya, dimulai dan diakhiri kapan, itu kita bisa atur di sini. Ini diawali misalnya jam 10 saya, kemudian berakhir ini ada durasi, misalkan kita berakhir jam 12, jadi 2 jam berlangsungnya itu. Kemudian itu bisa di repeat, ini bisa di repeat misalkan oh kita sepakat mau rapat hari Sabtu jam itu, kita bisa repeat. Ini dia every week atau setiap hari, bahkan bisa setiap tahun dan sebagainya. Kita coba untuk sekali saja dulu. Ini add location, silakan. Kalau saya di rumah aja, tidak ada lokasi di rumah aja. Oke, kalau sudah hanya setting seperti ini kakak bisa send. Nah setelah send, apa yang harus kita lakukan?
meeting kita sudah muncul di sini di tanggal 18 jam 10 sampai jam 12 ini sudah muncul di sini, ada tulisan join. Kalau join berarti kakak langsung masuk di situ. Tapi berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengedit. Jadi klik dulu. Nah, kita muncul di sini. Kemudian ada di bagian atas ini ada cancel meeting. Cancel meeting berarti tidak jadi gitu ya. Ini waktu. Kemudian meeting option. Jadi bagian atas ada meeting option. Kita klik meeting optionnya. Nah, ini dia masuk ke sini kakak. Nah, ini adalah pengaturan siapa saja yang bisa ikut meeting. We can bypass the lobby. Jadi ini kita misalkan people in my organization, berarti yang punya akun saja yang bisa masuk. Tapi kalau untuk semua orang silakan diklik everyone. Kemudian when call join, jadi ini ada permission atau apa ya namanya ya. Kalau orang mau masuk dia harus masuk ke daftar tunggu dulu. Tapi kalau kita no, dia otomatis bisa masuk. Kita coba no dulu, bukan present, siapa yang bisa melakukan itu, misalkan hanya siapa saja yang bisa berbicara, bisa menjadi narasumber siapa saja, atau hanya saya yang bisa ngomong, yang lainnya diem. People, jadi kita bisa pilih siapa saja yang bisa ngomong. People in my organization yang punya akun saja yang bisa ngomong, dan everyone berarti semua orang. Jadi kita contohkan semua orang aja, kita save. Oke, kita tunggu down selesai, kita close saja, kita kembali ke editing tadi. Nah, hal yang harus kita lakukan setelah ini adalah bagaimana membuat link untuk teman-teman di luar sana yang tidak punya akun bisa mengikuti Vicon kita. Oke, itu langkah selanjutnya adalah membuat link untuk orang yang di luar sana bisa ikut, atau everyone tadi bisa ikut meeting kita. Jadi caranya adalah kita turun ke bawah di sini kakak. Teman-teman semuanya ada join Microsoft Meeting. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah kita klik di sini di tulisan join Microsoft Meeting ini, kemudian klik kanan, kita bisa copy link location. Kemudian kita buka tab baru, pastekan di situ. Nah, luar biasa panjang banget teman-teman. Jadi kalau kita bagi link sepanjang ini, mungkin yang mau ikut rapat bingung gitu ya, mau klik apa gitu ya. Nah, saran saya adalah kita coba klik kanan, copy link location, terus kemudian kita pendekin link tadi. Kalau saya pakainya bit.ly, kita klik, atau ada banyak sekali yang bisa mendekin itu alamat. Silakan bikin. Saya coba pakai bit.ly, kemudian saya pastekan di situ, saya klik. Nah, sudah jadi, kita tinggal pilih, tinggal pendekin misalkan Sapa Cyber. Save. Nah, sudah jadi kakak. Inilah alamat link yang kita akan share ke WA, ke yang lain gitu ya, ke email atau sebagainya. Alamat yang kita sudah pendekin ini. Seperti itu kakak, untuk langkahnya untuk membuat meeting secara online. Untuk lebih jelasnya silakan kakak bisa komentar di kolom komentar, ataupun japri saja kalau ada kesulitan. Tapi coba dulu, semoga berhasil dan semoga manfaat. Terima kasih kakak semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam semuanya.